Berikut ini adalah curahan hati Bapak Haji Faisal. Simak sampai habis ya guys. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan. Setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut setuju. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Datang dia meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial. Nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Oke, nggak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian. Perwalian katanya, emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Jangan minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Saya nggak protes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi ya, yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu, saya bermasalah. Boleh tanya sama dia. Saya ribut dekat sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia udah keluarga saya udah dihubungin. Ada orangnya menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapi, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak-balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beragam. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohongin lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat sudah saya tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang hidup mau dipikir. Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Dia surat sudah saya tangan kan? Udah dapat. Saya merasa dicurangin. Nah sudah. Baik permasalahan. Jadi sekarang dia akan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya dia sesudah itu enggak. Memaki-maki mungkin karena ini alasannya Pak Haji. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi oke. Ya saya ngomong saya marah muka saya. Kalau sama kenapa? Sudah selesai saya tanganin. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Sebenarnya kalau saya ambil saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Kalau saya sobek dia bergerak, apa yang terjadi? Lu minta-minta kan uangnya 520. Saya nggak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menjadi ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani, dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Saya kata saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang nggak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Kan
Saya sebelum itu sebenarnya pernah bertanya, kalau dia anak berapa orang? Dia tanya, Puput berapa orang anak? Saya tanya, sekian. Wah, itu maksud saya menanya waktu itu, kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, karena main dong, anak masih kecil. Kan itu pikiran saya. Jadi menurut saya harus saya perjuangkan anakku. Saya pikir dia akan berubah pikiran, tapi dia udah ngomong di wartawan. Uang 570 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, asuransi yang ada kalau dinilai satu 113 juta, satu 20 juta, satu 500 juta 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini nggak tahu saya berapa. Itu harus ada surat perwalian dulu. Nah itu, apa lagi? Sumbang orang kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Tenda berapa? Kan banyak yang saya bayar. Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh. Tapi saya nggak mau nyebut selama ini, saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Mimi? Iya. Tapi nggak mau saya. Waktu itu si Baby bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Bibi kan nggak banyak Pak, adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa Pak? Tenang kau, nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ, dapat kejadian masalah. Tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? Ya. 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih, agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput ya, dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Yang jemput manajer waktu itu, untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Kau jelas kan? Si Badari kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya. Nggak lama setelah itu dia dapat ganti, dapat dari banning oleh dia. Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse, ambasador apa namanya, saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi, pindah lagi pengacara, bayar lagi, kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan. Yang nalangin siapa dulu? Apa dia langsung aja? Mobilnya nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRP? Iya. Itu mobil siapa lu? Itu mobil siapa? Mobil saya itu. Dia nggak punya mobil, pakai bagi kamu dulu. Itu mobil saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya kepada dia, malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, ya gimana sikap mertua kamu, bagaimana mertua kamu terhadap kamu. Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya bagaimana sikap mertuanya itu terhadap anak itu. Malah gelap mata gitu. Gelap mata, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Kok jauh berubah anak saya? Kan kalau kita berubah sikap anak kita, pasti kita pertanyakan dong. Udah baik kok, baik kan? Kok tiba-tiba baik kan sama kita, baik kan sama anak, berkirim duit. Kan dia sendiri ngakui. Kan ngirim duit kepada adiknya kan? Ya. Itu siapa belakang? Kalau kamu dapat duit, bantu adik kamu, bantu bapak kamu. Sayangin dia. Untuk apa hidup ini nak? Kita harus keluarga itu harus damai nak. Orang tua itu bumi langit bagi saya. Kalau bagi saya bilang begitu kepada anaknya, kepada Feby, anak saya. Alhamdulillah udah berubah. Tapi sekarang apa yang saya dapatkan? Semuanya itu. Kenapa sih? Gak balasan dari dia. Apa ini? Dia minta lagi anaknya. Aduh. Terima kasih mana? Jadi sayang, bukan sayang, berarti selama ini dia nggak pernah datang ke anaknya dan menanya-nanyakan sikap saya terhadap anaknya. Kan seharusnya kita pelajarkan, kita pelajari kan bagaimana mertua anak kita itu terhadap anak. Kasar kek, lembut kek, loyal kek, dibantu kek, kan begitu. Selaku orang tua yang baik, bukan kita datang ke situ, kredit motor saya nggak lunas, bukan begitu. Waktu mau beliin saya HP, bukan gitu. Tanya, bagaimana kehidupan kau? Siapa yang bantu kau? Mana kau dapat duit? Halal nggak duit kau dapat? Haram nggak duit kau dapat? Kan harus begitu. Harus jelas pentingnya dong hidup ini. Jangan salah-salah aja. Anak itu sampai mati tanggung jawab orang tua yang tahu. Walaupun dia bisa cari duit.
secara moral, akhlak dan budi pekertinya adalah tanggung jawab orang tua. Itu perlu. Bagi saya tetap itu. Anak tetap anak sampai kapanpun.